Kita mulai prakteknya. Satu, saya ambil janji firman yang pertama dalam daftar, oke? Seperti yang tadi saya ajarkan, sebagai hamba Tuhan, kita tidak hidup dari perpuluhan jemaat atau persembahan kasih saat berkhotbah, tapi dari tangan Tuhan yang memanggil kita, oke? Saya mulai visualisasikan, saya bayangkan. Gimana cara saya membayangkannya? Saya membayangkannya kayak gini, ada amplop perpuluhan dicoret, ada amplop persembahan kasih dicoret. Dan saya juga bisa membayangkan waktu saya terima amplop persembahan kasih setelah saya khotbah. Itu juga dicoret. Lalu ada gambar tangan, itu tangan Tuhan. Saya hidup dari tangan Tuhan. Gitu kan? Sambil saya bayangkan seperti itu, saya doa dalam bahasa roh. Nanti ketika saya terima suara Tuhan, saya deklarasi. Kayak gitu. Oke? Contoh ya. Nih saya bayangkan. Saudara juga ikut ya. Saudara juga ikut ya. Bayangkan sekarang. Kalau saudara mungkin bukan amplop perpuluhan yang dicoret lah. Apa itu? Amplop gajimu itu loh. Coret, jangan hidup dari gajimu. Maksudnya gitu. Hidup dari tangan Tuhan. Yang hidup dari ban tuh, coret bannya tuh. Hidup dari tangan Tuhan gitu kan. Oke, bisa kita praktek semua? Oke, ayo kita mulai. Kuralamaya shanda karalamaya santa karalapalapaya shanda. Kiramanamaya santa karalamada krakata talapa santa krakata talapa santa krakata talapa krakata talapa shanta. Uramalamaya shanda karalapata krakata talapa santa krakata talapa shanta. Tuhan, aku percaya Engkau yang memanggilku adalah setia Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan aku Tuhan. Engkau yang memanggil aku Tuhan. Engkau bertanggung jawab atas hidupku. Engkau bertanggung jawab atas kebutuhanku Tuhan. Engkau bertanggung jawab atas seluruh kebutuhan keluargaku Tuhan. Aku hidup dari tangan Tuhan. Tangan Tuhan yang akan mencukupi aku. Tangan Tuhan yang akan memenuhi semua kebutuhanku. Aku tidak bergantung pada perpuluhan jemaat. Aku tidak bergantung pada persembahan kasih waktu aku khotbah. Aku hidup dari tangan Tuhan. Aku hidup dari tangan Tuhan. Bahkan kalaupun jemaat tidak memberikan persembahan apapun, aku akan tetap hidup karena aku hidup dari tangan Tuhan. Haleluya. Jadi saya sudah deklarasi, doa lagi dalam bahasa roh, ambil pewahyuan lagi. Masih yang pertama. Oke? Sampai sini jelas ya? Ayo kita doa lagi. Kuralamaya syanta karalapata karakata rapa syanta karalapa santa karalapa. Uralama santa krakana lama syakara lama syanta. Oh Tuhan, aku percaya tangan-Mu selalu terbuka memberkati aku Tuhan. Engkau membuka tingkap-tingkap langit Tuhan. Mencurahkan berkat-Mu yang berkelimpahan Tuhan. Semua kebutuhan hidupku terpenuhi Tuhan. Semua kebutuhan anak-anakku terpenuhi. Semua kebutuhan sekolah anak-anakku terpenuhi. Semua kebutuhan sehari-hariku terpenuhi. Semua kebutuhan pakaian rumahku terpenuhi. Kendaraanku terpenuhi. Tidak ada satupun kebutuhan yang tidak terpenuhi. Semuanya terpenuhi. Karena tangan-Mu yang mencukupi aku. Karena tangan-Mu membuka tingkap-tingkap sorga dan mencurahkan berkat-Mu yang berkelimpahan Tuhan. Oke? Katakanlah cukup. Supaya nggak kepanjangan. Ambil yang kedua. Tuhan bisa membuka keran berkat dari mana saja. Jangan membatasi Tuhan. Bayanginnya apa? Ya bayangin aja banyak keran dibuka gitu saudara. Ya. Banyak keran dibuka. Lalu mulai doa dalam bahasa roh. Oke? Ayo semua ikut bayangkan sambil doa. Tapi ini firman untuk saya nih. Nanti firman untuk saudara beda lagi tentunya. Oke? Kalau saudara rasa ini berbicara juga sama saudara, baru boleh diambil buat saudara. Jelas ya? Oke, jadi yang kedua sekarang. Oke? Tuhan bisa membuka keran berkat dari mana saja. Jangan membatasi Tuhan. Kuralamaya syanda karalapata krangkata rapa syanda karalapata lapa syande. Uramalamaya shikide de bela krangkata rapa syanda. Ramalana krakanta tapa syande kreketa pasyanda karalapata lapa syanda. Oh, aku melihat Tuhan. Keran itu semakin terbuka deras Tuhan. Semakin deras mengalir Tuhan. Awalnya memang menetes-netes Tuhan. Tapi semakin deras terbuka Tuhan. Semakin deras terbuka. Berkat Tuhan semakin deras mengalir. Berkat Tuhan semakin deras mengalir. Berkat Tuhan semakin deras mengalir di dalam nama Yesus. Tercalilah atas hidupku. Berkat Tuhan, keran berkat Tuhan. Semakin dibukakan, semakin dibukakan, semakin dibukakan. Di dalam nama Yesus, haleluya. Doa bahasa roh lagi.
Uralmaya Shanta Krakatalaba Santa Krakatalaba Shanta. Ada mana-mana Krakatalaba Shanta Krakatalaba Shante. Urama Moma Maya Shiki Pirilhamana Lama Shanta Krakatalaba Shanta Kra. Aku percaya berkat Tuhan akan datang dari mana-mana saja. Keran berkat Tuhan terbuka bagiku sejak hari ini di dalam nama Yesus. Keran berkat Tuhan datang, berkat Tuhan datang, dari timur datang, dari barat datang, dari utara datang, dari selatan datang. Oh, uang datang dari berbagai penjuru, berkat datang dari berbagai penjuru. Tidak akan kekurangan sesuatu yang baik di dalam nama Yesus. Keran berkat Tuhan terbuka di mana-mana saja. Aku tidak hidup dari perpuluhan jemaat. Aku tidak hidup dari persembahan kasih waktu aku khotbah. Aku hidup karena berkat Tuhan yang terbuka di mana saja. Apa saja bisa memberkati aku. Tuhan bisa memberkati aku dari apa saja, dari bagaimana saja. Itu kuasa Tuhan bekerja dalam hidupku. Aku tidak akan membatasi Engkau Tuhan. Bekerjalah Tuhan, bekerjalah Tuhan. Begitu kira-kira. Lanjut supaya kita nggak kepanjangan, oke? Yang ketiga sekarang. Jangan harapkan orang kaya datang ke gerejamu. Buat jemaatmu jadi orang kaya. Haleluya. Saudara, haleluya enggak tuh? Haleluya. Oke, bayangkan. Saya mulai bayangkan masa saya jadi orang kaya. Datang ke gereja pakai mobil tentunya, oke? Uralamaya Shanda Karalapalamaya Shika Maralapalagra. Urama Pamaya Shiki Pinanapalagra Kantatarapa Shietakra. Rupanda Greki Pinonalapa Sutang Krakampatalapa Suto. Rupa Keti Greki Petoko Soto Kroko Tatalapalagra Katalapa Shike Patalapa Santa Kra. Aku percaya Tuhan, Engkau memberikan aku hikmat, Engkau memberikan aku anugerah Tuhan untuk mengubahkan kehidupan ekonomi jemaatku Tuhan. Aku percaya Tuhan, Engkau mengirimkan orang-orang miskin datang kepadaku, orang-orang yang dijerat hutang datang kepadaku, bukan untuk dikasihani Tuhan, tapi untuk aku ubahkan Tuhan dengan kuasa roh, dengan kuasa firman-Mu, dengan kuasa iman-Mu. Aku percaya Engkau akan mengubahkan kehidupan perekonomian mereka Tuhan. Orang-orang yang miskin Engkau akan ubahkan menjadi orang-orang yang kaya Tuhan. Karena berkat Tuhan mereka akan mengalami perubahan kehidupan. Karena anugerah Tuhan mereka akan mengalami perubahan perekonomian mereka. Setiap umat Tuhan akan mengalami kenaikan, peningkatan dalam ekonomi mereka Tuhan. Ekonomi mereka semakin lama semakin baik, semakin lama semakin baik. Penghasilan mereka semakin lama semakin baik, semakin lama semakin baik. Semua kebutuhan mereka terpenuhi dan tidak ada satupun yang hidup dalam hutang. Di dalam nama Yesus Kristus. Mentalitas orang miskin dihancurkan dalam nama Yesus. Mentalitas berhutang dihancurkan dalam nama Yesus. Dan Tuhan memberikan mentalitas orang ini diberkati oleh Tuhan. Semua orang-orang jemaat ini bangkit menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Rapana kraka malabaya shanta karalabaya stika. Ruka manalabaya santa krapalabaya santa. Tuhan, aku percaya Engkau memberikan aku pewayuan roh-Mu Tuhan, pewayuan firman-Mu Tuhan, untuk aku sampaikan kepada jemaat-Mu Tuhan, untuk membebaskan mereka dari sisi keuangan Tuhan. Aku percaya akan terjadi financial freedom dalam kehidupan mereka. Kebebasan keuangan akan terjadi dalam hidup mereka. Tidak ada lagi yang terjerat hutang di dalam nama Yesus. Tidak ada lagi yang hidup dalam kemiskinan dan kekurangan. Semua orang dicukupi, bahkan berkelimpahan di dalam nama Yesus. Mereka menjadi orang-orang yang diberkati oleh Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya. Bagian itu saya rasa cukup. Yang keempat sekarang. Tuhan memberikan engkau kunci yang membuka gudang persediaan Allah. Yang keempat, oke? Saya bisa gambarkan kuncinya dulu. Nanti saya pegang kunci itu untuk buka pintu gudang-gudang itu loh. Saya bisa gambarkan itu, bisa bayangkan itu. Visualisasikan itu dalam pikiran saya. Oke? Semua bisa ngikuti? Oke, mulai yang keempat. Shanta karalamalapaya shanta karakatalapa shanta karakatalapa shanta. Uramalamaya santa karalapata karakatalapa shanta. Rita karalapapa shanta karakatalapa sika malabasondoko.
Santa, Santa. Tuhan, aku percaya Engkau memberikan aku kunci Tuhan, yang membuka gudang-gudang persediaan Allah Tuhan. Apa yang selama ini tertutup, gudang-gudang berkat yang selama ini tertutup Tuhan, aku akan bisa membukanya Tuhan, karena Engkau memberikan kuncinya kepadaku Tuhan. Aku percaya Engkau memberikan cara-cara yang jitu Tuhan, untuk membuka gudang persediaan Allah di manapun ada Tuhan. Gudang persediaan Allah akan dibukakan Tuhan. Aku percaya aku akan bisa membuka gudang persediaan Allah untuk setiap jemaat Tuhan. Aku akan bisa membuka jalan-jalan bagi mereka Tuhan, untuk mengalami hidup yang berkelimpahan di dalam Engkau Tuhan. Gudang-gudang persediaan Allah terbuka lebar di dalam nama Yesus. Kunci itu aku pakai, diaktifasi, membuka gudang persediaan Allah di dalam nama Yesus. Terjadilah di dalam nama Yesus. Haleluya. Itu contoh untuk mempersingkat waktu kelima sekarang. Oke? Saya harap saudara lebih jelas dengan contoh itu. Yang kelima, Mazmur 34 ayat 11. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Saya bisa gambarkan ada singa di samping saya yang masih muda, perkasa, tapi lemas karena kelaparan. Tapi saya nggak kelaparan, tetap kokoh kuat. Dan saya dipelihara Tuhan. Singanya kurus, nantinya sayanya nggak kurus, tapi juga nggak kegemukan. Oke? Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Mulai gambarkan. Jadi begini loh maksud saya saudara. Jangan pusing, ini saya gambarkannya benar atau salah nih. Pokoknya saudara lakukan saja gitu loh. Ya, kayak tadi yang saya bilang, gambar amplop perpuluhan dicoret, amplop persembahan dicoret, boleh saja. Pokoknya ada penggambaran yang menunjukkan saudara percaya itu. Gitu aja. Tujuannya untuk menghancurkan benteng-benteng dalam pikiran saudara, dalam area itu. Jadi boleh saja gambarkan singa muda yang kokoh kuat, yang perkasa, ada di samping kita, sementara dia lemas kelaparan, kita malah berkelimpahan makanan gitu ya. Oke, siap? Kuralamaya Santa Karalapata Telabashikanta Telapata Krakata Santa Kra. Uramalamaya Santa Karalapata Kreketa Telabas Santa Krakata Telabas Santa Krakata Telabas Santa Karalabas Santa. Urama mamaya seke dede kebera. Uruba mamaya seke bepata kaka. Urama Telabas Santa Telapata Krakata Telabas Santa. Kau percaya Tuhan, singa-singa muda yang perkasa itu Tuhan, boleh merana kelaparan Tuhan, tetapi orang-orang yang takut akan Engkau Tuhan, orang-orang yang mencari Engkau, aku adalah orang yang mencari Engkau Tuhan, aku tidak akan kekurangan sesuatu yang baik Tuhan, aku akan berkelimpahan dalam segala sesuatu Tuhan, aku akan berkelimpahan dalam segala kebutuhanku Tuhan, tidak ada satupun yang kekurangan Tuhan, aku berkelimpahan dalam segala sesuatu Tuhan. Aku berkelimpahan dalam kerohanianku, aku berkelimpahan dalam kebutuhan fisikku, aku berkelimpahan dalam semua kebutuhan keluargaku, aku berkelimpahan Tuhan dan aku memiliki segala sesuatu yang aku butuhkan Tuhan. Aku berkelimpahan dalam pelayananku, aku berkelimpahan dalam segala hal kehidupanku Tuhan. Aku akan bangkit melampaui singa-singa itu Tuhan. Aku bangkit dalam keperkasaan Tuhan, karena aku kelimpahan segala sesuatu Tuhan. Aku kelimpahan gandum, aku kelimpahan minyak, aku kelimpahan segala sesuatu yang baik daripadamu Tuhan. Aku akan menikmati kehidupanku Tuhan dengan kemanisan yang daripadamu Tuhan, karena aku kelimpahan segala sesuatu yang baik yang Kau berikan dalam hidupku Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Kira-kira seperti itu. Sebetulnya saudara, yang penting di sini adalah berkesinambungan. Saudara harus lakukan tiap hari. Selama iman dalam area keuangan belum terbangun, fokus di situ dulu aja. Misalnya, yang saya ini, saya terus fokus di sini sampai kapan? Sampai imannya terbangun sempurna. Apa ciri-cirinya kalau iman kita sudah terbangun cukup sempurna di area keuangan tersebut? Kalau kita melakukan itu, kita tidak takut kekurangan lagi. Karena iman melenyapkan ketakutan. Di mana ada iman, ketakutan pergi. Kita tidak takut kekurangan lagi. Apapun masalahnya, berapapun penghasilannya,
kita tidak takut kekurangan. Berapa banyak pun kebutuhannya, kita tidak takut kekurangan. Itu cirinya iman sudah terbangun. Jadi walaupun ada banyak kebutuhan dan kita nggak punya uangnya, kita tetap tenang. Nggak takut kekurangan. Nggak gedabak-gedubuk. Gimana nih? Gimana nih? Gimana nih? Ya nggak gimana-gimana. Kayak gitu. Pokoknya saudara perhatikan saja perkembangan kehidupan saudara, pikiran saudara dalam area keuangan tersebut. Kalau menghadapi masalah keuangan saudara makin tenang, makin enggak takut kekurangan, artinya sudah mulai terbangun. Bayar perpuluhan enggak bergumul, artinya sudah mulai terbangun. Kalau Tuhan gerakan untuk memberi berapapun, saudara enggak bergumul, artinya sudah mulai terbangun. Paham ya saudara? Dan iman dalam area keuangan itu terbangun juga bisa ditunjukkan dengan roh memberinya yang meningkat. Karena ketika iman dalam keuangan terbangun, kita akan dengan mudah memberi tanpa takut. Dan selama ini orang kurang rajin memberi karena mikir dia, berhitung. Kalau iman keuangannya sudah terbangun, dia nggak berhitung uang lagi. Dia berhitungnya apa yang Tuhan kehendaki buat dia. Apa yang Tuhan mau. Saya pernah cerita sama saudara, semua tabungan saya diberikan untuk Tuhan, untuk pembangunan rumah Tuhan, dan sebagainya, nggak ada apa-apa lagi. Nggak ada tempat bergantung. Kok bisa? Bisa, karena iman menaklukkan dunia. Kalau iman yang nggak terbangun, ya saudara yang takluk sama dunia. Kalau iman Abraham tidak terbangun dalam area keuangan, dia akan takluk dengan Raja Sodom. Tapi karena dia sudah terbangun imannya dalam area keuangan, dia bisa menaklukkan Raja Sodom. Jelas semua? Lakukan terus sampai terbangun benar, sampai rasanya fix. Dan ciri yang berikutnya juga kalau imannya sudah mulai terbangun dalam area keuangan, perekonomian saudara akan mengalami perubahan. Pasti ada peningkatan. Terus naik. Dan naiknya bisa signifikan. Gitu ya. Jelas semuanya? Bisa dipraktekkan? Bisa dilakukan? Yang diajarkan ini adalah untuk dipraktekkan. Kalau nggak dipraktekkan akan sia-sia. Betul? Ya. Nah saya percaya kalau saudara lakukan semuanya ini, saudara akan menjadi orang-orang yang beriman. Sebetulnya, saya pikir salah satu iman yang terbangun dalam hidup saya adalah iman dalam area pelayanan. Saya percaya betul Tuhan yang memanggil saya dan Tuhan yang menempatkan saya di tempat ini. Itu sebabnya apapun yang terjadi di dalam gereja, saya kok gimana ya, tetap bisa percaya gitu loh. Ini sih cuma pemikiran saya saja. Mungkin iblis berpikir setelah kita mengalami kegoncangan kan terjadi pandemi. Mungkin iblis berpikir ini gereja hancur nih. Ini jemaat tutup nih. Tapi saya nggak pernah berpikir seperti itu. Karena saya percaya Tuhan yang membangun gereja ini. Tuhan yang mengutus saya ke tempat ini. Tuhan yang menetapkan saya di tempat ini. Apapun yang terjadi, rencana Tuhanlah yang pasti terjadi. Iblis pikir dia akan menang, iblis pikir saya akan jatuh, iblis pikir gereja ini akan tutup, akan hancur, udah nggak ada sisa-sisanya, bekas-bekasnya, jemaatnya berhamburan kemana-mana. Ada yang nyemplung ke laut, ada yang kemana-mana. Saya pikir iblis mikirnya kayak gitu saudara. Kita tunggu saja, setelah pandemi berakhir, kita akan tunjukkan kepadanya siapa kita sebetulnya. Haleluya. Percayalah, apa yang dibangun oleh Tuhan tidak akan bisa dihancurkan oleh siapapun, oleh apapun, oleh peristiwa apapun, oleh iblis manapun. Bahkan dengan segala kelicikannya,
kita tetap akan bertahan di dalam Tuhan. Amin. Saya berdoa iman dalam area keuangan, iman dalam area kesehatan, iman dalam area keluarga, iman dalam area pelayanan, iman dalam area apapun juga bisa dibangkitkan Tuhan. Amin. Ayo mulai bangun iman. Saudara bertanggung jawab untuk membangun iman per area kehidupanmu. Jangan diam saja. Dalam masa pandemi ini saya berusaha mempersiapkan saudara, memperlengkapi saudara dengan apa yang saudara butuhkan untuk menghadapi kehidupan ini. Tapi kalau saudara cuma diam saja, tidak menanggapi apa yang diajarkan, tidak mempraktekkan apa yang diajarkan, saudara akan mengalami kesulitan. Oke? Tapi kalau saudara memperhatikan apa yang diajarkan, mempraktekkan apa yang diajarkan, saya percaya semua saudara akan selamat. Imanmu yang akan menyelamatkanmu. Amin saudara. Yuk bangkit bersama-sama. Haleluya. Kita dalam doa dalam roh beberapa saat. Setelah itu saya akan berdoa untuk kebutuhan-kebutuhan saudara. Haleluya. Oke, mungkin saya mau berdoa untuk yang punya kebutuhan dalam area keuangan dulu deh. Kalau saudara punya kebutuhan dalam area keuangan, angkat tangan saudara. Saya mau berdoa buat saudara, baik yang di sini maupun yang ada di rumah. Kita akan berdoa untuk mereka. Jangan malu untuk minta bantu doa, karena kita semua saudara. Amin. Kalau memang saudara merasa saudara butuh dibantu dalam doa dalam area keuangan, minta bantu doa dari saudara seiman, supaya Tuhan akan menolong kita semuanya. Amin. Oke. Saudara boleh angkat tangan yang sedang membutuhkan di area keuangan. Angkat tangan kananmu kepada Tuhan, taruh tangan kirimu di atas dadamu. Saya mau berdoa sekarang. Saya langsung berdoa untuk orang-orang yang punya kebutuhan. Saudara yang di rumah, saudara yang punya kebutuhan keuangan, saudara juga taruh tangan kirimu di atas dadamu, angkat tangan kananmu. Oh, saya merasa Tuhan sedang bekerja di tengah-tengah kita. Hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kita. Roh iman hadir di tengah-tengah kita. Saya percaya Tuhan akan menghancurkan semua kekurangan dalam kehidupan kita. Semua tembok-tembok kemustahilan dalam area keuangan sedang dihancurkan. Di dalam nama Yesus sedang hancur. Hancur, sedang hancur. Semua tembok-tembok kemustahilan di dalam area keuangan sedang hancur. Pikiran-pikiran yang menentang firman Allah, keangkuhan yang menentang pengenalan akan Allah sedang dihancurkan, dihancurkan dalam nama Yesus. Amin. Selayaknya lah orang percaya hidup dalam kecukupan dan kelimpahan. Karena Tuhan mau kami hidup dalam kecukupan, hidup dalam kelimpahan. Tidak akan ada yang kekurangan di antara kami. Tidak akan ada yang miskin di antara kami. Di dalam nama Yesus kami hardik semua roh kemiskinan, roh kekurangan, mentalitas kemiskinan, mentalitas kekurangan. Kami perintahkan pergi sekarang di dalam nama Yesus. Roh kelimpahan tercurah atas kehidupanmu. Mentalitas kelimpahan, mentalitas menjadi orang yang diberkati Tuhan, turun atas kehidupanmu di dalam nama Yesus. Iman dalam area keuangan turun atas kehidupanmu sekarang di dalam nama Yesus. Semua kekurangan dihancurkan, semua kemiskinan dihancurkan, semua mentalitas kemiskinan dihancurkan di dalam nama Yesus. Tuhan akan mengangkat perekonomianmu, Tuhan akan memberikan berkat-berkat kepadamu, Tuhan akan mencukupi kebutuhanmu. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka sekalian akan ditambahkan kepadamu. Oh, haleluya. Ada berkat-berkat Allah yang secara khusus tercurah dalam hidupmu. Oh, saya sungguh merasa Roh Kudus bekerja di antara kita. Berkat keuangan sedang terjadi. Berkat keuangan sedang terjadi. Oh, berkat keuangan sedang dicurahkan. Sedang dicurahkan. Sedang dicurahkan. Sedang dicurahkan. Sedang dicurahkan. 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 Terimalah di dalam nama Yesus. 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 Haleluya. Haleluya. Sekarang saya mau berdoa buat orang-orang yang sakit. Semua saudara yang sakit, taruh tangan kirimu di bagian tubuh yang sakit dan angkat tangan kananmu kepada Tuhan sebagai tanda penyerahan dan percaya kepada Dia. Taruh tangan kirimu di bagian tubuh yang sakit dan angkat tangan kananmu kepada Tuhan. Baik yang ada di sini maupun yang ada di rumah. Ayo sama-sama kita doa. Kita percaya
Tuhan adalah penyembuh yang ajaib. Dia masih penyembuh yang ajaib sampai sekarang. Dia masih melakukan kesembuhan. Dia masih menyembuhkan orang-orang sakit. Dia masih melakukan mujizat kesembuhan. Oh, taruh tangan kirimu di bagian tubuh yang sakit. Angkat tangan kananmu kepada Tuhan. Bapak, kami datang di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus kami hardik semua sakit penyakit. Di dalam nama Yesus, sakit penyakit kami perintahkan pergi dari tubuh umat Tuhan. Dalam nama Yesus pergi semua sakit penyakit di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus kami tolak semua sakit penyakit. Kami lepaskan kesembuhan. Kami lepaskan berkat kesembuhan untuk setiap orang yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah-rumah. Oh, aku lepaskan kesembuhan. Terimalah kesembuhan. Terimalah kesembuhan. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh. Sembuh dalam nama Yesus. Apapun penyakitmu, sembuh. 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 Dalam nama Yesus sembuh. Sembuh dalam nama Yesus. Haleluya. Sekarang saya mau berdoa untuk area keluarga. Oh, haleluya. Suami istri, semua keluarga, ayo kita doa buat keluarga-keluarga kita. Haleluya. Supaya area keluarga tidak menarik kita turun lagi, tapi akan membawa kita terus naik. Bapa, dalam nama Yesus kami membawa keluarga-keluarga kami dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau memiliki rencana yang indah bagi keluarga kami Tuhan. Kami percaya Engkau akan bangkitkan keluarga kami menjadi satu tim pelayanan yang solid. Dan kami percaya Tuhan Engkau membangkitkan keluarga kami menjadi keluarga yang teratur dan terjamin dalam segala-galanya Tuhan. Oh Tuhan, aku percaya Tuhan Engkau bekerja dalam kehidupan para suami Tuhan. Membangkitkan mereka Tuhan, membangkitkan mereka menjadi kepala keluarga yang baik, menjadi kepala keluarga yang mengasihi istri dan anak-anaknya, menjadi kepala keluarga yang bertanggung jawab Tuhan, memenuhi kebutuhan seluruh keluarganya. Di dalam nama Yesus Engkau berikan hikmat dan anugerah-Mu. Roh kebangkitan terjadi atas kehidupan para suami. Di dalam nama Yesus bangkit. Amin. Dalam nama Yesus kami berdoa di dalam nama Yesus untuk para istri juga Tuhan. Engkau memberikan roh yang lemah lembut dan tentram dalam hidup mereka Tuhan, supaya mereka bisa tunduk dan taat pada suami mereka Tuhan. Ada rasa hormat Tuhan di dalam keluarga mereka Tuhan. Oh Tuhan, di dalam nama Yesus kami perintahkan semua rasa hormat dikembalikan dalam setiap keluarga kami. Dalam nama Yesus, rasa hormat dikembalikan dalam keluarga kami. Amin. Istri menghormati suaminya, anak-anak menghormati orang tuanya. Di dalam nama Yesus kembali. Yes. Dalam nama Yesus kami percaya Engkau membangkitkan anak-anak kami Tuhan menjadi anak-anak yang taat Tuhan, menjadi anak-anak yang berkualitas Tuhan, menjadi anak-anak yang diberkati oleh Tuhan. Kami percaya anak-anak kami akan terkenal di antara bangsa-bangsa sebagai murid-murid Tuhan yang diberkati oleh Tuhan. Kami percaya Engkau memberkati keluarga kami Tuhan dengan berkelimpahan Tuhan. Engkau jadikan keluarga kami menjadi keluarga yang rukun, keluarga yang harmonis Tuhan. Ya, di mana Engkau memberitakan berkat dan kehidupan bagi keluarga kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu untuk selama-lamanya. Kami percaya Engkau bekerja dan menjawab doa-doa kami ini. Haleluya. 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 Dalam nama Yesus kami berdoa dan semua kita sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Dia Allah yang setia. Dia Allah yang setia versi Kimono. Nyanyi. Dia Allah yang setia kepada janjinya. Ketika Dia berfirman, itulah kehendaknya. Tetap berpegang kepada janjinya. Pada suatu saat nanti pastikan digenapi. Ku percaya janjinya telah digenapi, dan ku yakin firman-Nya yang pasti jadi. Bumi kan berlalu dan langit pun bergoncang, tapi firman-Nya kan tetap selamanya. Dia Allah yang setia, Dia Allah yang setia
Dia berfirman, itulah kehendaknya. Ku mau tetap berpegang kepada janjinya, karena suatu saat nanti pastikan digenapi. Ku percaya janjinya akan digenapi, dan ku yakin firman-Nya yang pasti jadi. Bumi kan berlalu dan langit pun bergoncang, tapi firman-Nya kan tetap selamanya. Semua katakan, janjinya digenapi, dan ku yakin firman-Nya yang pasti jadi. Bumi kan berlalu dan langit pun bergoncang, tapi firman-Nya kan tetap selamat. Lagi ku percaya janjinya telah digenapi, dan ku yakin firman-Nya yang pasti jadi. Bumi kan berlalu dan langit pun bergoncang, tapi firman-Nya kan tetap selamat. Lagi katakan, ku percaya janjinya telah digenapi, dan ku yakin firman-Nya yang pasti jadi. Bumi kan berlalu dan langit pun bergoncang, tapi firman-Nya kan tetap lamanya. Bumi kan berlalu dan langit pun bergoncang, tapi firman-Nya kan tetap lamanya. Bumi kan berlalu dan langit pun bergoncang, tapi firman-Nya kan tetap lamanya. Tapi firman-Nya kan tetap, 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 tapi firman-Nya kan tetap. Lagi, firman-Nya kan tetap selamanya. Glory, haleluya, haleluya, puji Tuhan.